yang akan terjadi bila teman-teman mengalami metabolic syndrome atau gangguan metabolisme? Bila berlangsung dalam jangka panjang, sindrom metabolik meningkatkan resiko serangan jantung dan stroke. Ini berakhirnya ke serangan jantung dan stroke. Ya, perkembangan sindrom metabolik dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat setiap hari, dan bersyukur karena sindrom metabolik ini bisa diperbaiki, yaitu dengan menerapkan balik ke pola hidup sehat yang setiap hari. Ya, nah ini data kematian di Indonesia teman-teman ya. Penyebab kematian terbesar di Indonesia menurut Kementerian Kesehatan, nomor 1 itu stroke. Ya, 21,1% orang Indonesia meninggal karena stroke. Ya. Kemudian yang kedua, penyakit jantung dan pembuluh darah kayak penyakit jantung koroner misalnya, serangan jantung begitu ya. Nah, ini 12,9% dan seterusnya ya. Jadi yang nomor 1 dan nomor 2 itu adalah penyebab kematian terbesar, yaitu stroke dan penyakit jantung dan pembuluh darah ya. Nah, ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan metabolic syndrome tadi. Nah, teman-teman, tandanya apa sih? Ini saya detailkan lebih detail ya. Pertama, kalau teman-teman menemukan 3 dari 5 yang ada di sini, berarti teman-teman mengalami metabolic syndrome. Yaitu yang pertama ya, lingkar pinggang yang besar. Kalau pada pria lebih dari 90 cm dan pada wanita lebih 80 cm ya. Nanti teman-teman pakai meteran kain gitu ya, diukur lingkar perutnya melalui pusar gitu ya. Kalau nggak ada lingkaran kain apa? Ya pakai tali rafia aja, pakai tali rafia diukur, habis itu tali rafianya ditaruh di tegel, di keramik. Itu kan ada 30 cm, 40 cm, macam-macam ya keramik ya, nanti tahu ukurannya ya. Kemudian kadar HDL atau kolesterol yang baik dalam darah kurang dari 50 ya. Jadi ini harus tinggi. Kalau kurang dari 50 ini berarti rendah ya. Kadar trigliserid dalam darah lebih dari 150 ya. Terus tekanan darah konsisten di angka 140/90 atau lebih gitu ya. Nih, jadi 140/90 sudah termasuk dalam sindroma metabolik, apalagi lebih. Dan bukan hanya sekali ya, konsisten. Jadi kalau mengukur tekanan darah harus istirahat 20 menit paling sedikit baru diukur. Kalau habis lari-lari sih bisa naik gitu ya. Nah, jadi dalam kondisi istirahat. Kemudian kadar gula darah puasa 100 mg per desiliter atau lebih tinggi. Ya, ini masuk dalam sindroma metabolik. Nah, jadi kalau ada 3 dari 5 ini artinya teman-teman sudah kena resiko penyakit jantung dan stroke tadi ya. Oke. Mengatasinya bagaimana? Mengatasinya adalah teman-teman perlu olahraga ringan secara rutin, minimal 30 menit setiap hari ya. Kemudian menurunkan berat badan sampai mencapai berat badan ideal ya. Mengkonsumsi makanan tinggi serat seperti buah dan sayur, membatasi asupan garam, gula, lemak jenuh, dan minuman beralkohol. Nah, minuman beralkohol itu apa? Yaitu yang kandungan alkoholnya lebih dari 20%. Ya, terutama golongan spirit seperti misalnya whisky gitu ya. Kemudian kalau di Indonesia, kalau di daerah-daerah tuak gitu ya, tuak gitu ya, di Bali tuak, di NTT Sopi gitu ya, itu minuman beralkohol tinggi ya. Nah, itu tidak disarankan. Kemudian menghentikan kebiasaan merokok dan mengelola stres dengan baik gitu ya. Ini adalah teman-teman yang disarankan. Jadi emangnya stres bisa mengakibatkan sindroma metabolik? Bisa teman-teman, karena stres itu bisa menurunkan atau melemahkan metabolisme tubuh sehingga masuk ke sindroma metabolik itu ya. Jadi teman-teman ini ya 6 hal ini perlu dilakukan ya. Nah, di ke depan nanti ada seperti stem cell terapi ya, itu untuk membentuk sel-sel baru dengan dengan memberikan sel induk gitu ya. Nutrigenomik ya, itu mengatur pola makan berdasarkan gen ya. Microrobotics ya, itu robot-robot kecil yang disuntikkan ke pembuluh darah untuk mengatasi penyumbatan pembuluh darah, mengangkat sel kanker dan sebagainya. Organ transplant ya, organ transplant itu kalau jantungnya rusak diganti jantung baru dari donor ya, ginjal rusak ganti ginjal baru gitu ya. Nah, saya belum tahu kalau otak rusak ganti otak baru, kayaknya nggak bisa juga ya. Tapi nggak tahu lah nanti ke depannya nanti ya, future medicine ya. Oke, itu perkembangan yang sedang di bidang ilmu kedokteran ya. Nah, teman-teman, sorry, saya keloncat. Nah, sekarang saya akan masuk dalam free radicals theory ya, yang yaitu satu
prinsip atau satu teori yang terbesar dalam anti-aging medicine ya. Ya, ini menyangkut radikal bebas dan lawannya radikal bebas adalah antioksidan. Itu untuk mengatasi radikal bebas. Nah, ini teman-teman yang teman-teman lihat ini adalah free radicals atau radikal bebas dalam ilustrasi tentunya ya. Ini adalah satu atom radikal bebas sangat kecil ya. Dan atom itu memiliki elektron ya yang mengelilinginya. Nah, jadi ada proton, ada elektron ya. Nah, elektronnya ini mengelilinginya ya. Dan ini teman-teman yang mengelilingi inti atom. Dan ini karena faktor-faktor pencetus radikal bebas, nanti saya sebutkan ya, elektronnya ini bisa hilang teman-teman ya, terpental keluar hilang. Nah, kalau dia kehilangan elektron, apa yang dia lakukan? Dia menjadi free radicals dan untuk menstabilkan dirinya, dia akan mencari elektron dari atom-atom yang lain. Nah, kalau ada sel-sel yang sehat yang terdiri dari atom juga ya. Nah, sel-sel yang sehat ini dia memiliki atom-atom juga. Ini atomnya elektronnya akan diambil sama free radicals untuk menstabilkan dirinya. Akibatnya apa? Atom yang sehat ini menjadi rusak atau menjadi radikal bebas yang baru yang sangat reaktif ya, sangat merusak juga. Dan tentunya selnya menjadi rusak ya. Jadi dengan adanya radikal bebas ini kerusakan sel itu bisa terjadi secara berantai gitu ya, teman-teman. Nah, jadi bahaya sekali radikal bebas itu. Dan asalnya dan bagaimana dengan antioksidan? Nah, antioksidan itu memiliki kelebihan elektron yang akan diberikan kepada free radicals itu. Jadi sebelum dia ngambilin elektron dari molekul-molekul yang sehat, dikasih dulu nih elektron nih, aku kasih elektron sehingga dia nggak nyari-nyari lagi, sehingga dia tidak menjadi radikal bebas lagi. Nah, itulah fungsinya antioksidan, teman-teman ya. Dan ini radikal bebas ini merusak sel. Ini sel yang normal, teman-teman. Ini sel yang mengandung, ini sel yang sudah diserang oleh radikal bebas tadi, jadi hancur ya, mulai rusak maksud saya, dan mulai muncul menjadi penyakit ya, yang disebut sebagai sel dengan oxidative stress atau sel yang diserang radikal bebas itu mengakibatkan munculnya penyakit ya. Nah, apa saja yang muncul yang menjadi akibat dari ini? Yang pertama adalah sel-sel normal ini menjadi menua ya, sehingga terjadi proses penuaan dengan cepat. Makin banyak radikal bebas menyerang, maka proses penuaan akan makin cepat. Yang kedua, radikal bebas juga menyerang inti sel sehingga sel akan bertumbuh berlebihan tidak terkontrol, membelah menjadi banyak sekali tidak terkontrol. Ini disebut sebagai tumor atau kanker ya. Jadi akibat radikal bebas yang terbesar adalah selain proses penuaan adalah munculnya kanker. Nah, teman-teman, apa sih yang mencetuskan radikal bebas? Yang pertama sinar ultraviolet atau sinar matahari. Nah, matahari penting nggak? Matahari sangat-sangat penting. Kita butuh vitamin D dari sinar matahari. Itu sebabnya teman-teman, pada waktu kita berjemur kan disarankan ada waktu-waktu tertentu dan berapa lama gitu kan. Karena kalau kelebihan ya, over itu akan mencetuskan radikal bebas dalam tubuh kita ya. Kemudian pestisida ya, itu sebabnya kita disarankan makan buah dan sayur yang organik karena racun dari pestisida yang berlebihan ya ini mengakibatkan terjadinya radikal bebas. Ronsen pun juga mencetuskan radikal bebas. Itu sebabnya ronsen itu kan nggak boleh tiap sakit di ronsen gitu kan, karena itu mencetuskan radikal bebas ya. Kemudian kemoterapi ya itu sengaja diberikan radikal bebas untuk menghancurkan sel kanker ya. Stres nih, teman-teman tadi stres kita udah bahas ya. Stres ini itu mencetuskan radikal bebas itu sangat banyak ya. Itu sebabnya orang yang stres terus itu umurnya jadi pendek dan hidupnya menderita kan, seperti itu, banyak penyakitnya ya. Karena hati yang gembira itu adalah obat, teman-teman ya. Nah, kemudian bakteri dan virus seperti zaman sekarang banyak virus itu mencetuskan radikal bebas. Itu sebabnya kalau orang kena corona ya, itu terjadi peradangan di mana-mana. Itu adalah reaksi radikal bebasnya ya. Kemudian polusi udara, antibiotik tidak semua, beberapa jenis ya. Kemudian merokok. Nah, ini semua adalah pencetus-pencetus radikal bebas yang sangat kuat, teman-teman ya. Nah, jadi bagaimana mengatasinya? Untuk mengatasinya dibutuhkan antioksidan. Dan antioksidan yang sangat kuat itu namanya polifenol ya. Nah, apa itu polifenol?
Polifenol itu senyawa alami pada tumbuhan. Jadi secara alami itu ada pada tumbuhan yang berperan sebagai antioksidan alami. Berbagai jenis polifenol adalah pertama flavonoid ya. Ini yang terbanyak 60% dari polifenol adalah jenis flavonoid. Itu pada apa? Pada apel, jeruk, anggur, ya, mangga, serikaya, bawang, talas, sawi, bayam, daun katuk, ya, teh hijau, coklat hitam, ya, itu mengandung antioksidan polifenol, ya. Nah, kalau pada jeruk, ya, apel, anggur, ya, itu terutama ada pada kulitnya. Misalnya kandungan pada jeruk lemon, gitu ya. Polifenol itu 90% ada di kulitnya, 10% ada di air jeruknya, gitu ya. Sebetulnya sih buah-buahan yang lain itu juga termasuk mangga, serikaya itu kandungan polifenolnya paling tinggi tetap di kulitnya, teman-teman. Cuman kalau makan mangga kan kita nggak makan sama kulitnya, gitu kan. Kita makan isinya, gitu ya. Kemudian ini antosianin ya. Ini ada pada cabai, ya. Jadi cabai itu sebetulnya mengandung antioksidan loh. Kemudian asam fenolik pada kopi dan teh, ya. Amida polifenol pada sayuran capsaicin, cabai, tanaman kelor itu mengandung polifenol itu, teman-teman ya, cukup tinggi amida polifenol ya. Kemudian pinang tuh yang di Papua, di NTT orang sering makan buah pinang ya, itu mengandung polifenol ya. Kemudian jenis polifenol yang satu lagi adalah resveratrol, itu pada anggur merah, beri, kunyit, dan wijen. Ya, jadi ini makanan-makanan sehat yang mengandung antioksidan, polifenol untuk melawan radikal bebas, teman-teman. Ya. Dan manfaatnya apa? Tentunya menghambat proses penuaan sel, seperti tadi kita bahas. Menghambat kerusakan kolagen pada kulit. Kalau kolagennya rusak apa? Kolagen itu yang membuat kulit kita kenyal. Jadi kalau kolagennya mulai berkurang atau rusak, yang terjadi apa? Mulai timbul keriput. Nanti berlanjut menjadi terbentuknya kantong mata, kemudian kulitnya menjadi menggelambir ya, karena itu kolagennya makin banyak yang rusak. Karena itu kalau ada juga orang-orang yang ke dokter disuntik kolagen gitu ya teman-teman ya, itu supaya kulitnya kencang lagi. Tapi sebetulnya teman-teman perlu mencegah aja dengan menggunakan polifenol tadi ya. Kemudian mencegah mutasi sel menjadi sel kanker, menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, membantu mengatasi impotensi ya. Jadi yang mengalami impotensi polifenol ini sangat perlu diberikan. Mencegah penggumpalan darah ya, makin sedikit polifenolnya darah mudah menggumpal ya, menyumbat. Menjaga sensitivitas sel terhadap insulin. Jadi ini apa? Supaya tidak terkena kencing manis ya. Mengurangi peradangan atau inflamasi, misalnya peradangan pada lutut, pada sendi-sendi dan sebagainya ya. Oke. Nah, apa saja sih yang mengandung polifenol paling tinggi? Nah, ada 50 jenis apa namanya yang mengandung polifenol tinggi, makanan atau minuman. Tapi saya sebutkan yang mudah ditemukan dan sangat tinggi ya. Pertama, fermentasi madu hutan itu 1282 mg per kilogram ya. Ini yang pertama. Kemudian black tea ya, black tea 1020 ini cukup tinggi ya. Red wine itu 1010. Tiga yang pertama ini termasuk yang tertinggi ya, terutama di fermentasi madu hutan tadi. Kemudian di bawahnya ada green tea, jus apel murni, extra virgin olive oil. Jadi teman-teman kalau ini nggak boleh untuk masak ya, kalau yang extra light boleh, tapi yang tinggi polifenolnya itu yang extra virgin olive oil atau zaitun ya. Ini teman-teman kalau ini dikonsumsi langsung, diminum atau dikucurkan untuk salad ya, dressing salad, jus anggur murni, kemudian jus lemon murni ya. Jadi red wine dan fermentasi madu hutan yang menggunakan anggur ini dibanding dengan jus anggur itu kandungan polifenolnya jauh lebih tinggi, 2 kali lipat itu yang sudah difermentasi teman-teman itu ya. Oke, ini yang sangat sehat untuk dikonsumsi.